pekerjaan tentara itu sebenarnya penjaga perbatasan kedaulatan negara Republik Indonesia. Tapi karena merakyat, turut membangun, turut andil di dalamnya, membangun daerah di mana dia berada. Di mana ditempatkan. Luar biasa, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat setia hingga akhir Sultan Hasrin Podcast. Kembali lagi dengan saya Muhammad Untung Arham. Hari ini kita telah kedatangan tamu istimewa. Beliau pernah mengabdikan diri di lingkungan TNI, khususnya di Minpet Catdam Kodam 14 Hasanuddin, hingga menjadi anggota DPRD Kabupaten Kolaka dan sebagai Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kolaka periode 2019 hingga 2024. Baik, telah hadir bersama kita Bapak Andi Kaharudin Esa. Selamat datang, Bang, di Sultan Hasrin Podcast. Selamat datang. Bagaimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Bang, sebelum kita lebih jauh, mohon izin mungkin bisa diperkenalkan dirinya dulu sedikit agar sahabat Sultan Hasrin Podcast bisa lebih mengenal. Nama saya Andi Kaharudin SH. Ya. Lahir di Tobako 27 Juni 1976. Bapak saya orang Wajo, mama saya orang Bone. Ya, bertempat tinggal di Kabupaten Kolaka, anak 2. Ya. Istri juga 1. Baik, Bang, dulunya pernah berada di lingkungan TNI, khususnya di Minpet, hingga menjadi anggota DPRD, khususnya Ketua Komisi 1 DPRD Kolaka. Mungkin bisa diceritakan, Bang, perjalanan hingga bisa menjadi anggota Dewan. Ya, baik. Saya tarik ke belakang dulu. Saya masuk di Minpet 734 Kabupaten Kolaka itu pada tanggal 18 Agustus 99. Banyak suka dukanya, mungkin panjang kalau mau diceritakan. Tetapi sebagai anak bangsa, ya, saya pada waktu itu saya tidak menginginkan, tidak mengharapkan apa yang diberikan TNI kepada saya. Yang saya ingat pada waktu itu, apa yang bisa saya baktikan kepada TNI. Ya. Jadi saya bekerja seikhlasnya, kemudian bekerja sesuai dengan arahan komandan, kemudian sesuai perintah saya jalankan. Alhamdulillah selama tahun 99 saya sampai 2013 saya berada di lingkup TNI. Jadi akhir dari 2013 itu saya tidak bekerja lagi di Minpet, Babi Minpet Cat Kodam 14, Kodam 7 dulu ya. Masih Kodam 7 hingga Kodam 7. Beralih ke dunia politik dengan berdasarkan pada waktu itu saya pimpin sebuah padepokan bahwa kenapa kita dukung orang yang mau jadi bupati, wali kota, gubernur, caleg. Kenapa bukan Bapak Puang maju? Jadi sekalian maju. Tapi dengan bismillah saya bergabung di 2013. Alhamdulillah 2014 saya terpilih jadi anggota DPRD Kabupaten Kolaka sampai di 2019 maju lagi, terpilih lagi dari 2019 sampai 2024, 2 periode. Baik, Bang, kita sedikit bernostalgia dulu. Mungkin ada hal-hal yang diingat semasa masih di Minpet atau hal-hal yang berkesan selama mengabdi di Minpet. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Ya, saya cerita kesan dulu. Kesannya itu saya bangga. Saya hidup di lingkungan TNI. Dan memang saya bercita-cita jadi TNI.
Bahkan nomor pendaftaran saya dulu itu tahun 96 saya masih hafal 722. Pada saat mendaftar TNI. Pada saat mendaftar TNI. Jadi nomor pendaftaran 722 pada tahun 1996. Itu bentuk kecintaan saya. Sangat berkesan saya berada di lingkup TNI karena jiwa saya adalah jiwa merah putih. Ya, apa yang bisa saya persembahkan sesuai dengan jiwa kemiliteran saya. Ya. Kalau ada sukanya, pasti ada dukanya. Ada dukanya. Ya, dukanya juga sebagai inspiratif untuk orang bahwa memang setiap sejengkal perjalanan hidup seseorang itu penuh dengan duka. Cuma bagaimana duka itu kita terima. Ya. Suatu hari saya diperintahkan oleh pimpinan saya, komandan saya Kamimfed pada waktu itu mencari nama yang sudah ada namanya di Mimfed, ingin diteruskan buat skep 12-18-nya. Kan baru mendaftar ya. Baru mendaftar. Iya mendaftar. Tapi pendaftarnya itu pada tahun 59-69 kalau saya lupa. Nah ingin diperbarui dengan ada surat perintah dari Sprindari Kodam pada waktu itu untuk dicari orang ini. Dicarilah saya. Dari wilayah yang sangat luas Mimfed itu pada waktu itu 3 kabupaten belum dimekarkan. Jadi sekarang ini Kolaka Timur, Kolaka Utara pada waktu itu. Nah Kolaka Utara itu perbatasan dengan Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara. Jarak dari Kolaka ke perbatasan itu kurang lebih 300 km. Saya diperintahkan ke sana dengan tidak punya kendaraan. Ya. Terpaksa saya pinjam motornya teman. Saya punya uang pada waktu itu cuma 15.000. Perjalanan ke 300 km. Meletus ban bayar 2.500. Berarti sisa 12.000. 12.500. Tiba di sana cari dapat Kemalangan sampai saya tidur jam 11 itu tidur di masjid. Selesai salat Isya, zikir, kemudian jam 12 saya start ke Kolaka lagi. Karena uang tidak cukup membeli bensin, saya makan beli roti 1. Ya, buat 1 aqua gelas, 1 roti untuk makan. Tapi saya petik hikmahnya. Tidak ada pekerjaan yang tidak punya duka. Tetapi ketika kita melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, rasa lapar itu tidak ada. Jadi saya harap para TNI, Tantama atau Bintara jangan pernah minder bahwa kita ini Bintara, kita ini Tantama. Jalani, nikmati, syukuri. Ternyata di balik semua itu nanti kelak ada hikmah yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mungkin dukanya. Banyak duka, cuma itulah dulu yang itulah saya tadi suka duka ya. Suka duka. Selama honorer di Mimpecat. Iya di Mimpecat dan 14 ribuan Hasanuddin ya. Baik Bang. Selain pengalaman yang paling berkesan tentunya mungkin khususnya dalam kerjasama dengan TNI pada saat masa menjabat sebagai Ketua Komisi 1 mungkin ada hal-hal yang bisa diceritakan. Iya. Begitu saya menjadi anggota DPRD Kabupaten Kolaka, pertama-tama saya ingat itu bagaimana saya bentuk pengabdian saya kepada TNI, apa yang bisa saya bantu pada waktu itu. Nah, saya berikan anggaran kantor Mimfed itu dengan Elefirikan Gabun itu untuk pembangunan gedungnya. Ya. Terus setiap ada sesuatu acara dan apa, saya selalu hadir di situ. Apa yang bisa kita bantukan. Dan bentuknya juga dalam hal TMD. TMD. Ya, TMD. Di Kabupaten Kolaka. Di Kabupaten Kolaka. Jadi bersinergi kita itu antara DPRD, TNI dengan pemerintah. Ya, kalau kita ini tidak bersinergi segitiga ini, ya mana lagi kita bisa bangun wilayah kita, apalagi wilayah yang sangat luas. Nah, bentuknya itu tahun 2024 itu saya kasih anggaran 2,6 M TMD 14-12 Kolaka. Ya.
banyak sih yang ya kenapa terlalu banyak. Saya bilang itu terlalu sedikit. Betul. Ya, coba bayangkan kalau TNI yang kerja ikhlas, benar-benar sesuai apa yang harapan rakyat Kolaka ini. Apalagi saya berterima kasih kepada Bapak Pandam, Kasdam, Irdan dan seluruh jajarannya Kodam telah menempatkan orang yang tepat sebagai Dandim Kabupaten Kolaka. Luar biasa. Sungguh dekat dengan kami para anggota DPR, dengan pemerintah, dengan rakyat. Akhirnya setiap ada ide kita dukung bagaimana caranya itu terlaksana itu ide itu. Begitu nak. Jadi ada ide-ide dari DPR bisa disalurkan ke Kodim sebagai eksekusi. Bisa. Loh, kalau pemerintah daerah mau jujur, sebenarnya kalau kita beri kewenangan untuk kerja itu TNI, efisiensi anggaran itu. Ya, kalau di luar bisa saja 50%-nya itu dikurangi. Ya, coba bayangkan contoh. Kalau 2,6 miliar dikerjakan oleh TNI pada waktu itu, seandainya proyek-proyek lain itu ya 3, lebih lah. Sangat efisiensi. Maka saya harap pemerintah, ya mudah-mudahan nanti lihat ini, pemerintah memperdayakan TNI di wilayahnya. Efisiensi anggaran. Ya, mana bekerja. Coba kalau kita mau kembali ya. Pekerjaan tentara itu sebenarnya penjaga perbatasan, kedaulatan negara Republik Indonesia. Tapi karena merakyat, turut membangun, turut andil di dalamnya, membangun daerah di mana dia berada. Di mana ditempatkan. Luar biasa, Pak. Ya, kenapa pemerintah menutup mata? Kasih. Makanya 2,6 itu saya persetujui di rapat paripurna DPRD Kabupaten Kolaka pada tahun 2024 dan alhamdulillah berhasil. Iya, berhasil dan diberikan apresiasi yang luar biasa. Semua pembangunan berjalan lancar, tepat waktu. Iya, lancar, tepat waktu, sesuai dengan SPK-nya, sesuai dengan harapan pemerintah, sesuai dengan harapan masyarakat. Iya, nah, itulah kelebihannya tentara. Kesibukan sekarang ini Bang seperti sehari-harinya apa? Ya, kalau kedinasan saya masih dipercayakan menjadi staf ahli DPRD Kabupaten Kolaka. Kalau secara keluarga saya sibuk urus cucu di rumah. Berarti sekarang masih sibuk di staf ahli? Iya, mungkin beliau pemerintah daerah dengan anggota DPR dengan Pak Sekwan itu masih membutuhkan saya ide-ide, masukan-masukan dan pikiran-pikiran mungkin, sehingga beliau masih dipercaya di DPR walaupun di kantor yang sama dengan tugas yang berbeda. Kalau dulu menjadi wakil rakyat, yang sekarang ini jadi pemikir wakil rakyat. Saya masih sibuk juga sibuk dalam padepokan seni penjaga diri Kun Fayakun. Biasa saya diundang dari 27 kabupaten kota seluruh Indonesia punya cabang. Kemudian di Kolaka 17 cabang, 17 kabupaten. Ya, jadi saya buat padepokan ini untuk bagaimana remaja-remaja, anak-anak kita yang terpapar dengan kegiatan-kegiatan yang tidak benar, seperti minum, kejahatan yang lain, memalak dan lain-lain, penuh dengan tato dan lain-lain. Nah, ini padepokan saya dirikan untuk bagaimana menggandeng, mengayomi mereka, menjadikan mereka manusia yang baik-baik, manusia yang berguna bagi kedua orang tuanya, bagi bangsa, bagi negara. Dan setelah sadar, mereka hidup alhamdulillah layak sebagai manusia biasa. Ya.
Berarti awal Padepokan ini Pang didirikan untuk merekrut orang-orang yang dianggap tadi agak tersesat lah kasarannya. Iya, Padepokan ini berdiri tahun 1994. 94 mulai didirikan. Iya, berdiri ini. Dan sudah ribuan di seluruh Indonesia. Memang saya dirikan untuk bagaimana orang yang belum mengenal jati dirinya. Jangankan mengenal jati dirinya, mengenal Tuhannya saja belum. Nah, kita rekrutlah orang-orang ini. Kita kasih pemahaman, kita kasih didikan bagaimana menjadi manusia yang berguna bagi bangsa, berguna bagi negara, dan berbakti kepada kedua orang tua serta Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke fitrahnya bahwa semua manusia itu punya batas hidup dan harus ada pegangan pahalanya untuk hari kemudian. Nah, itulah sehingga Padepokan ini banyak yang bergabung, termasuk TNI Polri juga banyak bergabung, para pejabat. Ya. Berarti di Padepokannya juga banyak TNI Polri yang bergabung Bang ya? Alhamdulillah banyak sekali TNI Polri, termasuk para pejabat juga. Ya. Jadi kalau sudah masuk di Padepokan ini tidak boleh ada lagi yang tinggi yang rendah. Masuk bergabung di Padepokan itu cuma satu, adalah santri Padepokan Seni Penjaga Diri Kun Fayakun. Tidak boleh dibawa jabatan ke sana, pangkat dan jabatan. Kan? Semua sama? Semua sama, iya. Jadi kita kalau ada pertemuan, zikir bersama, duduk bersama. Ya, tidak ada bahwa fasilitas, oh ini pejabat, oh ini TNI, oh ini. Enggak, kita sama-sama. Dan seluruh Indonesia. Jadi biasanya ada santri dari Makassar ke Maluku. Ya ditelepon, di sana ada saudaranya. Saudara santri dijemput di bandara, dikasih rumah apa, padahal belum pernah ketemu. Belum pernah ketemu. Jiwa persaudaranya itulah yang luar biasa. Karena merasa sama-sama dari Padepokan yang sama. Dari Padepokan yang sama. Tidak ada istilah alumni. Kalau istilah alumni setelah kita belajar keluar alumni. Ini tidak ada istilah alumni. Karena kita selalu berkomunikasi terus Padepokan. Ya, bersilaturahmi. Makanya kadang di Makassar zikir bersama, saya terbang ke Makassar. Di Maluku zikir bersama, saya terbang ke Maluku. Ke Maluku. Begitu terus. Jadi tidak ada istilah alumni. Ya. Dan ini seni penjaga diri Kun Fayakun ini bukan bela diri. Dia penjaga kita. Tanpa gerak, tanpa dibaca, tanpa ritual, tanpa dan lain-lainnya. Tidak rumit. Tidak sama harus puasa, harus bertapa, harus ini kan tidak. Tidak ada. Murni dari kita ke Tuhan. Iya. Kemudian hanya ya itu tadi masuk jadi santri Padepokan Seni Penjaga Kun Fayakun ada syaratnya. Yaitu satu, tidak boleh minum minuman keras. Tidak boleh menjudi. Ya, tidak boleh main perempuan. Jadi banyak hal yang harus saya sampaikan. Ya, yang mau bergabung ke Padepokan kami itu terbuka. Asal ya siap-siap pantangannya dan siap-siap selalu melaksanakan zikir. Karena zikir itu penting, ibarat pisau itu adalah pengasahnya supaya apa yang kita miliki ini tetap kuat gitu. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap. Dengan sekarang menjadi staf ahli ini Bang, apakah masih sinergi dengan TNI ini masih diutamakan atau bagaimana Bang? Kalau saya secara pribadi itu saya harapkan harus bersinergi, harus dikasih masukan bahwa TNI selalu tampil ke depan. Coba lihat kalau ada masalah di lapangan, ada bencana, ya kan? TNI yang maju duluan. Kita masih tidur di rumah, TNI sudah ada dipasang di sana. Ya. Sudah. Ya. Apa sih salahnya? Dan banyak keuntungannya dari segi efisiensi anggaran itu kalau diperdayakan TNI ikut sama-sama membangun di daerah di mana ia berada. Bagaimana melihat peran TNI yang khususnya di wilayah Kolaka dalam menjaga ketertiban di wilayah Kolaka nih Bang? Kalau saya mau kasih nilai, pokoknya nilai tertinggi lah. Nilai tertinggi. Iya. Khususnya untuk menjaga stabilitas keamanan di Kolaka. Keamanan. Contohnya
sebenarnya Kolaka itu multi etnis. Kalau dilihat dulu banyak ormas-ormasnya, perbedaannya, sukunya, agamanya. Nah, kalau tidak ditempatkan orang yang tepat, itu menggalang kemasyarakatan, itu bisa saja terjadi riak-riak antara suku, antara agama atau dan lain-lain. Tetapi peran TNI kemarin ini di Kolaka, alhamdulillah tidak pernah terjadi satu riak, gesekan dan lain-lain. Itu tidak terlepas dari perangnya TNI yang ada di sana. Cukup kelihatan. Siap. Baik. Apa harapan Bapak untuk TNI Pak saat sekarang ini? Ya, kalau harapan saya itu sebenarnya cuma satu. Bagaimana TNI dikembalikan seperti yang dulu. Benar-benar jiwa TNI-nya. Jangan sampai biasa saya nonton di medsos, dikata-katai, ditunjuk, padahal dia sudah berupaya semaksimal mungkin mengamankan sejengkal tanah negara Ibu Pertiwi kita, tetapi ada kelompok-kelompok yang tidak senang dengan TNI. Makanya harapan saya TNI, ya karena kesabarannya saya sudah uji TNI, sabar, jujur, tapi penuh dengan keberanian. Ya mudah-mudahan, ya harapan saya TNI lebih ke depan lebih lebih unggul dan lebih inilah, karena saya sudah lihat ini Bapak Presiden Prabowo ini, ya saya lihat alhamdulillah dulu kita khawatir kalau ada serangan negara lain gimana kita ini. Setelah jadi Menhan, diperdayakanlah semua alat-alat militer kita menjadi bintang di negara-negara lain. Ya, harapan saya itu nak. Apa pesan untuk masyarakat maupun prajurit TNI tentang pentingnya sinergitas antara TNI dengan masyarakat? Pesan saya dengan masyarakat itu, mari kita sama-sama bergandengan tangan antara TNI dengan masyarakat untuk membangun wilayah kita di mana kita berada. Itu yang pertama. Yang kedua, pesan saya kepada masyarakat, ya hormati, cintai TNI, karena TNI ini pekerjaan yang paling ikhlas di dunia ini. Ya, pekerjaan yang paling tulus. Ya, kalau orang cari pekerjaan pasti dia mencari keuntungan dengan jati dirinya menjadi kaya. Kalau TNI tidak, dia mendaftar jadi TNI sama saja mendaftar menyerahkan nyawanya. Ini yang tidak dimiliki kesatuan lain. TNI itu sama dengan menyerahkan dirinya, sama menyerahkan nyawanya. TNI, di mana pekerjaan saat ini mau menyerahkan nyawanya? Makanya pesan saya, mari kita dukung TNI, bagaimana TNI lebih baik ke depan. Karena jiwa patriotnya itu TNI benar-benar ingin menyerahkan jiwa raganya demi negaranya, demi rakyatnya, demi bangsanya. Ya, itu yang harus disimpan di dalam hati. Hormati, hargai, cintai, kasihi anggota TNI kita. Ya, itu nak. Baik Bang, terima kasih Bang atas waktunya. Terima kasih. Telah disempatkan hadir di Sultan Hasriddin Podcast. Ya, siap. Saya tahu kesibukan Bang lebih banyak di Kolaka sana dalam membangun generasi muda dan lain-lain. Siap. Tapi telah sempat hadir di Hasriddin Podcast. Iya. Baik, itulah tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Andi Kaharudinesa. Jangan lupa tonton terus Sultan Hasriddin Podcast di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setia hingga akhir.